Lahir di Bogor 6 Agustus 1974, Baban Sarbana dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ia adalah anak keenam dari 7 bersaudara. Arti kerja keras ditanamkan dalam diri Baban sejak kecil oleh ayah ibunya. Walau bekerja sebagai pedagang kecil, kedua orang tuanya sangat peduli pada pendidikan. Berkat perjuangan mereka, Baban dapat mengecap pendidikan tinggi. Berbekal teladan orang tua, usaha dan ketekunannya, Baban dapat meraih gelar doktor dari sebuah perguruan tinggi negeri di kota Bogor. Baban berkesempatan bekerja di perusahaan ternama di kota besar. Namun kembali ke kampung halaman justru menjadi pilihan ayah dua anak ini. Ia mendedikasikan ilmunya untuk kemajuan kampung halamannya, Desa Taman Sari, yang terletak 12 km dari pusat kota Bogor. Melalui program yatim online yang digagas tahun 2009, ia merangkul anak yatim di desa ini yang berjumlah 200 anak. Dari jumlah itu terdapat 65 anak yang aktif menerima santunan. Pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat menjadi 3 fokus utama program ini. Bagaimana Baban dan masyarakat Desa Taman Sari maju bersama melalui prinsip kemandirian? Temukan jawabannya sesaat lagi. Apa yang melatar belakangi dan kenapa harus ada kata online? Ini jarang-jarang kalau kita mendengar ada satu gerakan, apalagi sasarannya ke anak yatim gitu kan ya. Terus ada platform online di sini. Yang pertama, yatim itu sebetulnya selain anak yatim yang memang kehilangan salah satu dari orang tuanya atau keduanya, yatim itu sebetulnya singkatan, yakin tidak miskin, yakin tidak minder. Yakin tidak miskin, yakin tidak minder. Kalau miskin pasti minder, kalau minder pasti miskin. Betul. Iya kan? Jadi dua hal ini menjadi tagline juga secara tidak langsung. Juga. Okay. Nah, dengan era digital ini untuk menggerus dua kondisi itu, kita menggunakan platform online, baik donasi-donasi maupun sumber daya yang dengan online itu jauh lebih mudah menjangkaunya seperti itu. Fokusnya apa terutama? Fokusnya ada 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga kesehatan. 3-tiganya sebetulnya saling terkait ya. Pendidikan misalnya kita dengan mengadakan utamanya untuk anak-anak di usia dini ya. Kita bikin PAUD atau taman kanak-kanak. Kemudian untuk SD SMP-nya sampai SMA, sampai yatim sarjana, kita adakan scholarship beasiswa. Kemudian kalau kesehatan ada 2, ada preventif, ada kuratif, ada pengobatan, ada pencegahan. Kalau pengobatan kita biasanya ngadain pengobatan gratis. Ya kalau di kampung mah penyakitnya nggak ribet-ribet ya, gatal-gatal, apalah yang masih bisa diatasi. Yeah. Biasanya dari kebiasaan. Kalau yang preventif itu kita bikin kampung gizi seimbang namanya. Kalau ekonomi kita ada koperasi namanya Cilawi, Cinta Telaga Wisata. Sebetulnya dulunya Cicilan Awi. Cicilan Awi itu bambu ya. Yeah. Jadi mereka tuh nyicilnya tuh di bambu. 2000 sebetulnya kita melayani ya, kata kuncinya itu. Jadi mereka kadang-kadang punya solusi sendiri sebetulnya selama kita gali. Kira-kira jadi jawab kebutuhannya. Pengambilan keputusan itu ada di mereka. Kita cuma mendorong supaya mereka punya cukup informasi, pengetahuan untuk akhirnya mereka ngambil keputusan untuk hidupnya mereka sendiri. Memang ada di sisi lain, memang kita perlu kayak bantuan dana segala macam kita tetap. Termasuk juga pemberdayaan. Jadi kalau kita bicara soal pemberdayaan, lumrahnya memang yang dibantu atau si anak yatim memang menjadi bagian dari pemberdayaan itu. Tapi ini ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Keluarganya pun turut diberdayakan. Kenapa seperti itu, Kang? Jadi kita motret keluarga yatim itu 3 dalam posisi tangan. Tangan di bawah, tangan di tengah, tangan di atas. Karena ternyata di dalam satu keluarga yatim itu ada yang tangan di bawah, artinya orang-orang, anak-anak, jompo yang nggak bisa apa-apa, memang harus kita santuni, bentuknya santunan. Tangan di tengah biasanya kakaknya, pamannya, yang nanggung, itu tangan di tengah itu diupah. Jadi mereka diberikan capacity building, pelatihan-pelatihan, kemampuan, skill yang membuat mereka punya pendapatan. Nah, tangan di atas itu biasanya ibunya. Ibunya itu kita kasih modal, makanya kita gabungkan dalam koperasi. Jadi tangan di bawah disantuni, tangan di tengah diupah,
diberikan keterampilan, skill, tangan di atas diberi modal. Sirup pala, aneka kue kering, dan keripik talas merupakan beberapa produk mandiri yang dihasilkan oleh para ibu di desa Taman Sari. Melalui Koperasi Cinta Talaga Wisata, para ibu yang anaknya mengikuti program yatim online ikut mencurahkan kreativitas serta pengetahuannya tentang kuliner lokal. Tujuannya agar produk kuliner lokal dapat dipasarkan secara nasional dan perekonomian para ibu yang dulunya bekerja sebagai pekerja serabutan ini dapat meningkat. Tak hanya dipasarkan melalui koperasi desa, produk kuliner olahan ini bahkan sudah mengisi etalase teras Bogor, Terminal Koperasi UKM Kabupaten Bogor. Hal keren yang saya tahu lagi dari gerakan ini adalah bahwa Kang Baban membagi tahapan-tahapan untuk bisa menunjang kegiatan ini agar bisa lebih baik lagi dan berkembang terus. Tahap ini yang sekarang dijalani adalah tahap keempat. Tahap keempat. Dari tahap besarnya tahap 1. Tahap besar itu 10 tahun pertama. 10 tahun adalah tahap besarnya. Tahap besar. Sekarang sudah menginjak tahun ke-8. 8, ya. Masih ada dua tahun lagi untuk tahap 1, tahap besarnya. Tahap besarnya. Kira-kira apa yang akan perlu dikejar lagi dan atau mungkin progres apa yang saat ini sudah tercapai? Alhamdulillah impact dari yang gerakan yang kita lakukan tidak hanya untuk satu wilayah saja, sudah bisa juga berdampak kepada wilayah yang lain. Jadi kemiskinan itu ada syarat dan ketentuan. Jadi, berlaku. Ya. Dan ternyata pendidikan itu kuncinya gitu. Itu tahap 1 kita punya role model itu lebih cepat dari yang saya duga. Tadinya kan 10 tahun. Ya. Ternyata tahun ke-7, ke-8 sudah muncul. Ya. Kemudian yang berikutnya tahap 1 lagi. Jadi selama ini kita cuma 1 RW. Sekarang udah bisa 1 desa gitu. Jangkauannya lebih luas. Artinya lebih bagus dong dari harapan atau dari target semula ya. Dan kita juga sudah berjejaring nasional. Jadi tidak cuma kita sendiri. Kita juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Aceh sampai Papua. Dengan sudah seluas itu, Kang? Sudah 30 provinsi sekarang. Karena disinggung soal kampung halaman, saya jadi pengen tahu kira-kira seberapa optimis Kang Baban bahwa gerakan ini akan bisa terus berkembang. Ya insya Allah ya selama kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemampuan, ya jalan terus. Dan kekuatan dari gerakan ini bukan dari orangnya, tapi sistem yang dibangun. Artinya itu juga menjadi optimisme bahwa sumber daya manusia di kampung halaman Kang Baban ini di Desa Taman Sari punya prospek yang bagus nanti. Sangat punya prospek yang bagus dan mereka sudah punya tadi contoh, punya role model. Ini anak yatim piatu yang dulunya jualan cakwe bisa loh jadi sarjana. Yang ditinggal orang tuanya umur kelas 5 SD ternyata mereka bisa kok jadi sarjana. Itu role model. Jadi itu narasi yang sangat bagus tanpa harus ditulis gitu. Untuk menanamkan pentingnya kesehatan, Baban tak segan turun langsung mengajak anak-anak bermain permainan gizi seimbang. Permainan gizi seimbang menghubungkan makanan yang biasa dikonsumsi anak dengan kandungan gizi dalam makanan atau minuman tertentu. Permainan yang dikenalkan kepada anak-anak ini tak hanya soal gizi dan kesehatan. Penanaman nilai-nilai kepemimpinan juga dilakukan melalui permainan interaktif. Rasa persaudaraan, empati, kesabaran, dan gotong royong ditanamkan kepada anak-anak melalui permainan tradisional. Dalam permainan ini disisipkan pesan moral yang diharapkan dapat membentuk karakter anak sejak dini. Kenapa saya terapkan ini? Ini untuk menanamkan karakter kepada mereka tentang kita itu negara yang berbudaya gitu. Kalau yang saya contohkan ke mereka, ajarkan ke mereka itu yang pertama itu seperti halnya cingboy ya. Nah, cingboy itu dengan cara melempar bola mengenai tumpukan bata genteng yang sudah kita susun, itu melatih mereka untuk melatih kesabaran mereka dalam melakukan sesuatu. Dan ini terbukti setelah kita ajarkan itu, keseharian mereka itu
ya ada sedikit perubahan yang signifikan sebetulnya. Jadi pola kesabaran mereka itu lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Aktif, ikut membangun, mendirikan gerakan yatim online, tentunya konsekuensi positifnya adalah terus dikelilingi oleh anak-anak berbagai usia. Apakah ini juga membuat akhirnya Kang Baban flashback ke belakang, teringat masa kecil? Nah, zaman masa kecil ya seperti itu. Jadi kita banyak silaturahmi, berkahnya juga lumayan banyak. Kebetulan orang tua itu dulu jualan gorengan kan, bakwan lah. Ya, makanya saya sering disebut sarjana bakwan. Sarjana bakwan. Jadi sarjana gara-gara jualan bakwan. Jadi kita jam 3 pagi harus bangun, bantu sampai hidung tuh hitam karena harus kalau sekarang mah pakai sealer kan. Untuk merekatkan plastik tuh. Kalau dulu kan pakai lampu. Jadi kalau terlalu deket hitam. Jadi kalau ke sekolah diketawain karena itu berbekas ya. Begitu. Tapi buat kita ya tadi balik lagi, orang tua itu adalah sekolah pertamanya anak. Jadi kalau saya melihat ibu saya bekerja keras sekeras itu untuk sampai bisa sekolah di sekolah terbaik ya di Bogor sini, ya saya bersyukur sekali punya orang tua seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara soal orang tua sangat besar, faktor pendukung dan keberhasilannya sangat besar di situ. Dan ayah saya adalah dulu jual kain, punya kebun juga. Jalan kaki itu bisa sampai 20-25 kilo itu satu hari jualan kain batik. Sama kayak saya nyari silaturahmi aja. Kadang mungkin nggak laku ya jualannya, tapi punya saudara. Jadi apa yang saya lakukan sekarang sebetulnya tidak jauh dari apa yang sudah orang tua share, tanpa mereka harus ngajarin saya gitu. Kalau dari ayah saya tuh pokoknya jangan takut kehilangan. Orang nggak punya apa-apa kok. Jadi ibaratnya kita tuh tidak ada sesuatu yang kita miliki. Makanya harus dibagi apapun itu. Filosofi yang sangat baik untuk bisa terus dipegang. Kang Baban juga coba menerapkan itu di keluarga kecil Kang Baban, atau bagaimana mungkin ada implementasi lain ke anak-anak asuh yang ada di sini? Iya, yang pertama pendidikan. Pendidikan itu adalah kunci untuk membuka membuka rezeki, membuka ilmu, dan itu tidak mudah. Karena ada beberapa keluarga yatim yang memandang pendidikan itu menunda rezeki. Sepeninggal sang ayah 8 tahun lalu, Hana bergabung menjadi salah satu anak asuh yatim online. Ia mampu lulus pendidikan guru taman kanak-kanak dari salah satu sekolah ilmu keguruan di Bogor. Seusai menamatkan pendidikan, banyak yang menawarinya bekerja di kota. Namun, Hana justru kembali ke desa dan mengajar anak-anak asuh. Saya ingin berterima kasih, walaupun saya tidak bisa memberi materi, tapi saya bisa memberikan, bisa mengabdi di sekolah ini untuk mendidik anak-anak. Tak hanya berprofesi sebagai guru PAUD, ibu satu anak ini juga ikut dalam memajukan usaha koperasi Cinta Talaga Wisata. Koperasi ini mendukung majunya usaha rumahan bagi 35 ibu rumah tangga di Desa Taman Sari. Koperasi kita kan simpan pinjam juga ya, kita beritahu, kita menabung, terus kita mengajak, mereka tertarik. Alhamdulillah mereka sekarang bisa merasakan manfaatnya. Yatim online sudah 8 tahun berjalan, tentu banyak hal-hal yang perlu dievaluasi. Ya, untuk melakukan evaluasi biasanya kita pertama lihat dampaknya, dampak santunan, dampak modal, dan dampak capacity building yang kita lakukan. Itu kita lihat. Nah, ukuran salah satunya adalah ketika mereka selesai dari sini dan mendapatkan mungkin kemandirian lah ya, apakah mereka kemudian mengabdi kepada keluarganya atau tidak. Karena family base, kalau kita kan, kita percuma lah menghasilkan orang yang lulus segala macam, tapi kalau dia tidak menjadi solusi untuk keluarganya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang masih PR buat saya adalah membangun sistem yang diteruskan jadi mereka terpanggil untuk meneruskan gerakan ini. Kalau kita bicara soal tolak ukur keberhasilan, ada yang menjadi indikatornya? Ada yang menjadi indikator adalah tuntasnya mereka di dalam pendidikan. Kemudian ya tingkat paling mudah itu tingkat kehadiran pada saat pertemuan aja, paling mudah. Jadi kesulitan kita bukan mencari biayanya, mencari orangnya yang mau sampai tuntas. Ketika anak SMA itu sudah punya, bisa mendefinisikan apa kebutuhannya, apa masalahnya, itu sudah menurut saya 50% selesai lah dia.
agar frekuensi kita juga bisa lebih nyambung dengan mereka Iya. dan bisa tahu di mana kita bisa membantu. Jadi kendali pengambilan keputusan tuh yang penting ada di mereka. Itu aja kuncinya kalau menurut saya. Sehingga durasi tadi, kemiskinan tadi harus berhenti. 5 tahun kah? 10 tahun kah? Tapi harus berhenti. Nah ini ya pautnya, ini anak-anaknya. Assalamualaikum. Waktu di sana saya sempat sayup-sayup dengar suara anak-anak. Iya. Ternyata di sini asal suaranya. Anak-anak belajar memang jam-jamnya sekolah. Jadi mulai dari bangunan ini, termasuk juga mereka anak-anak yatim ini kan sekolahnya gratis. Iya. Itu juga kita mendapatkan mencari donasi untuk mensubsidi mereka. Gitu. Kalau ada berapa semua jumlah 16 di sini? 16. sana aja. Ini kan sekarang PAUD. Lepas dari PAUD, katakanlah mereka mau masuk TK atau mungkin masuk ke SD, SMP dan selanjutnya. Akan disupport terus juga? Ya, akan disupport. Nah, kebetulan kita kerjasama untuk SD-nya. Ada satu SD yayasan yang menerima anak yatim yang dari yayasan kita gratis ke sana. Nah, kalau udah SMP, SMA biasanya udah punya orientasi berbeda lah. Iya. Itu diserahkan ke mereka masing-masing. Kita cuma backup untuk pembiayaannya aja. Kang Baban, tadi kita sempat bicara soal betapa sulitnya mengubah pola pikir orang tua ketika anaknya ditawarkan untuk bersekolah lebih tinggi karena katanya akan menunda rezeki dan lain-lain. Tapi selain pola pikir kan ada hal lain yang juga menjadi tantangan, infrastruktur. Bagaimana sih caranya supaya kedua bisa berjalan dengan baik? Jadi kalau infrastruktur kan lebih ke fisik ya, menunjang dari solusi terhadap pola pikir yang tadi. Dan alhamdulillah dalam perjalanan beberapa tahun ke belakang kedua-duanya berjalan karena kita family base berbasis keluarga kan berbarengan tuh ekonomi dan pendidikan tuh saling menopang, saling menunjang sehingga kita bikinlah namanya Balai Ikhtiar, tempat di mana mereka bisa terbantu pendidikannya tapi juga terbantu ekonominya seperti itu. Jadi kita istilahkan rumah mereka adalah rumah ikhtiar. Balainya itu adalah balai ikhtiar, seperti itu. Setelah ini ada tahapan apa kira-kira yang terbaik oleh Kang Baban bisa dikerjakan selanjutnya? Sebetulnya di 2019 ini kita sudah beli lahan seluas 2000 meter. Inginnya kita bikin sekolah desa. Sekolah desa itu kalau sementara ini kan ada paket A ya, untuk SD paket A, untuk SMP paket B, untuk SMA paket C, ini paket D, duit. Duit. Kenapa duit? Jadi ibaratnya gimana caranya anak-anak itu sekolah dan bisa mendapatkan income. Jadi orientasinya untuk bisa produktif, bisa mendapatkan nafkah gitu ya. Untuk membantu. Tadi memutus siklus kemiskinan tadi memang harus ada pembekalan bagi mereka untuk bisa membuka peluang pendapatan. Intinya adalah sebuah sekolah yang ruang kelasnya itu desa. Tahun 2012, Haryo diutus oleh lembaga non-profit tempatnya bekerja untuk menjadi direktur eksekutif di salah satu kantor cabang di Amerika. Mengetahui program yatim online, ia mengenalkan program ini kepada komunitas masyarakat Indonesia di Philadelphia. Mereka pun tergerak untuk mendukung yatim online dengan menjadi orang tua asuh. Pria yang menempuh pendidikan Magister Social Entrepreneurship di Eastern University, Pennsylvania ini lalu menjadi mediator antara donatur dengan anak-anak penerima manfaat dalam program yatim online. Ya pertama saya pernah dalam posisi seperti anak-anak ini. Nah sekarang saatnya kita juga memberikan kesempatan juga pada orang lain gitu. Jujur dan amanah adalah dua nilai yang dipegang teguh dalam menyampaikan titipan dari para orang tua asuh kepada 10 anak asuh yang terpilih. Kecanggihan teknologi pun menjadi sarana penghubung bagi mereka. Juli 2018, Haryo akhirnya pulang ke kampung. Ia berharap kerja yang terbina akan lebih intensif. Jadi kita ngebantu itu ngelihat, wah ini anak ini nanti akan berkontribusi buat masyarakatnya juga gitu. Jadi kita nggak cuma menyalurkan donasi juga, tapi kita ngelihat sebenarnya ada misi besar Kang Baban di balik itu. Sejauh mana dana yang mensupport kegiatan ini sudah
stabil? Pertama untuk anak-anak yatim kita sudah pastikan biasanya ada donatur yang setahun. Yang tadi yang dari Arizona, terus ada CSR perusahaan beberapa. Ini yang tahun ini kita mungkin 40 dari 65 anak sudah close lah, udah terjamin setahun penuh ke depan, itu yang santunan. Kemudian kalau koperasi, alhamdulillah sudah 5 tahun. Awalnya saya dan istri yang mengalokasikan anggarannya, sekarang sudah self funding, sudah berjalan. Jadi sudah muter dari bisnisnya. Nah paling tantangan-tantangan berikutnya adalah kreativitas kita meng-create program dan mencari donatur. Misalnya untuk yatim sarjana, mungkin sebentar lagi ada 2-3 orang yang akan menjadi sarjana, maka kita profiling dia, kemudian cerita dia, narasi tentang dia kita komunikasikan melalui online. Nah, untuk bisa menjaga kestabilan, regenerasi, leadership, untuk bisa tetap mensupport kegiatan yatim online ini bagaimana kiat-kiatnya? Jadi kita tidak perlu berharap banyak orang yang melakukan perubahan. Perubahan itu biasanya dilakukan oleh sedikit orang, tapi komitmennya kuat gitu. Jadi misalnya dari 7, 1 aja kita fokus 1 orang aja itu sudah cukup sebetulnya. Karena dengan kemampuan leadership dia bisa menarik menjadi magnet buat yang lainnya. Untuk bisa membentuk tim yang solid ini gimana kan? Di-maintain, dibekalin, dikasih latihan-latihan buat dia. Ya kayak 1 orang yang jadi ketua koperasi ini kan tidak langsung jadi. Dia harus berproses dulu, percaya diri, kemampuan bicara. Nah itu salah satu cara bagaimana kemudian mendidik mereka untuk pelan-pelan belajar tentang leadership, pelan-pelan belajar tentang kreativitas. Nggak bisa pakai teori. Dari semua yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan tentunya ada harapan. Harapan yang nggak jauh-jauh pasti kepada anak-anak yang mendapat santunan ini. Kang Baban punya ekspektasi tertentu, harapan tertentu kepada mereka? Ya paling tidak mereka jadi solusi untuk keluarganya. Itu paling minimum. Jadi mereka harus jadi jalan keluar untuk keluarganya masing-masing. Cita-cita saya cuma itu aja, mereka jadi solusi jalan keluar untuk minimal keluarganya. Kalau udah bisa lebih luas lagi ya minimal untuk lingkungannya. Terus aja melebar gitu. Yang sudah berhasil di sini, yang sudah berjalan di sini, bagaimana kira-kira gambaran nanti bisa ditularkan juga di tempat lain atau bisa diaplikasikan di wilayah lain di luar Desa Taman Sari? Intinya yang paling pertama fokus untuk mendefinisikan masalah. Itu yang paling pertama. Jadi masalah yang mau kita selesaikan itu apa? Bagaimana mendefinisikan masalahnya? Dulu problemnya apa, tuntaskan di situ, dilokalisir gitu. Problemnya baru selesai. Ya. Jadi Kang Baban dari semua diskusi kita tadi memang kata kuncinya adalah bagaimana bisa memberdayakan masyarakat, kemudian juga bisa membuat mereka putus atau lepas dari kemiskinan. Betul. Jadi berdaya itu kalau menurut saya ada 3 ya. Berdaya saing, berdaya saring, dan berdaya sanding. Jadi dia berdaya saing itu punya keunggulan, berdaya saring itu dia bisa memilah mana yang penting dan tidak buat dia, dan berdaya sanding itu terbuka untuk dibantu orang lain atau membantu orang lain. Itu yang namanya berdaya. Berangkat dari pengalaman pribadi, Baban Sarbana ingin memberikan manfaat dan kontribusinya kepada mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, terutama anak-anak yatim. Dengan komitmen dan nilai-nilai yang terus ditanamkannya secara konsisten, Baban Sarbana mampu memberikan manfaat kepada Desa Taman Sari. Harapan yang terus dijaganya untuk bisa membuat desa ini mandiri dan bisa bebas dari kemiskinan. Terima kasih sudah menyaksikan Filantropi. Saya Teguh Parvinanda. Sampai jumpa.